Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah umum, literasi digital, dan kemanusiaan, saya akan menyampaikan materi tentang teknologi. Pada bahasan ini, saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi. Mari kita ke slide berikutnya. Perbedaan dampak positif dan negatif teknologi bagi kehidupan manusia. Saya membaginya terhadap 4 hal, yaitu keamanan digital, kualitas hidup, ekonomi, politik, dan hukum. Mari kita masuk ke dampak positif teknologi. Dalam bidang keamanan digital, lebih praktis dan efisien. Dalam bidang kualitas hidup, kemudahan dalam segala aktivitas kegiatan manusia dan akses informasi yang lebih cepat. Dalam bidang ekonomi, e-commerce semakin berkembang dan mendorong peningkatan belanja masyarakat yang sebelumnya menurun. Dalam bidang politik dan hukum, kebebasan dalam menyampaikan pendapat dapat dilakukan di sosial media, dan kampanye dapat dilakukan secara digital di mana untuk menghindari kerumunan karena wabah corona masih melanda. Mari kita masuk ke dampak negatif teknologi. Keamanan dalam bidang keamanan digital. Lebih gampang terkena serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi digital. Maksudnya, sosial media kita bisa dibajak oleh orang tertentu dan untuk tujuan tertentu yang tidak kita inginkan, sehingga sosial media kita mengunggah sesuatu yang berbau sara ataupun pornografi yang merugikan diri kita, padahal diri kita tidak pernah mengunggah status tersebut. Pencurian informasi dan manipulasi digital, yaitu data-data kita bisa disalahgunakan oleh orang tertentu dengan tujuan tertentu pula untuk hal-hal yang tidak kita inginkan seperti mencuri dan lain-lain. Padahal kita tidak mencuri. Manipulasi digital, yaitu data-data bisa dipalsukan seperti ijazah, KTP, dan lain-lain yang seharusnya tidak boleh dipalsukan dan harus resmi oleh lembaga yang mengeluarkannya. Dalam bidang kualitas hidup, masalah-masalah yang ditimbulkan yaitu lingkungan hidup dan masalah mental. Maksudnya, sampah dari elektronik yang semakin hari semakin menumpuk menjadi tidak enak dipandang, sehingga juga menjadi masalah lingkungan. Masalah mental yaitu seperti kita lebih aktif di sosial media ketimbang di kenyataan. Dalam bidang ekonomi, banyak pekerjaan secara konvensional tergantikan secara digital yang mengakibatkan pengangguran. Biasanya hal ini terjadi pada industri-industri besar atau perusahaan seperti tenaga manusia atau tenaga kerja tergantikan oleh mesin karena dianggap lebih efisien, cepat, dan lebih murah. Dalam bidang politik dan hukum, teknologi dapat digunakan untuk kejahatan seperti menghack web milik pemerintah. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Contoh pemanfaatan teknologi dalam bidang kehidupan sehari-hari.
Dalam bidang pendidikan, pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran juga dapat dilakukan dengan sumber buku digital dan internet. Sekarang sudah banyak tersedia perpustakaan online yang dapat diakses dengan mudah dan murah. Dalam bidang masyarakat, orang-orang dapat berkomunikasi dengan sanak keluarga di jauh dengan telepon atau aplikasi chat WhatsApp, sehingga memudahkan kita dalam melakukan kontak. Rapat warga desa pun dapat dilakukan secara daring melalui Zoom untuk menghindari kerumunan karena masih masa corona. Dalam bidang pemerintahan, administrasi pemerintahan dilakukan secara online, seperti membayar pajak, transport, dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Rapat gubernur pun juga dapat dilakukan secara daring, seperti melalui Zoom dan Gmail. Dalam bidang ekonomi, pemakaian aplikasi belanja seperti Shopee dan Tokopedia semakin memanjakan kita semua. Pemakaian GrabFood dan Gojek. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Menurut Aji Bilsau 2011, ada 8 elemen cara meningkatkan literasi digital kemanusiaan dalam masyarakat, yaitu kultural, kognitif, konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Mari kita masuk ke slide berikutnya. Ada beberapa skill yang perlu dikuasai di era digital ini secara umum, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu memposisikan pesan dalam praktek yang kreatif. Keempat, kemampuan berrefleksi dan berpikir etis. Kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaboratif dengan berbagai pihak. Yang saya jelaskan merupakan skill-skill yang perlu dikuasai secara umum. Jadi, ada skill-skill yang perlu dikuasai secara khusus. Baik, kita sudah sampai di slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video ini. Mata kuliah umum, literasi digital dan kemanusiaan, belajar teknologi bagi kehidupan manusia, ada dampak positif dan negatif. Sebaiknya kita dalam menggunakan teknologi secara bijak dan berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.